Ada seorang walinya Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, seorang ulama, seorang aulia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi heran, malaikat heran dengan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, seorang aulia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terlihat di Lauhil Mahfuz, malaikat yang melihat bahwasannya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini termasuk penduduk neraka. Gara-gara pura-pura tidur semuanya, gara-gara menjadi pura-pura tidur menjadi penduduk neraka. Itu nggak disengaja, pura-pura tidur. Apalagi kita ngebantah, apalagi kita ngomelin, apalagi kita memukul orang tua kita semuanya. Na'udzubillahi min. Kalian semuanya, hadirin dan hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di pesantren kemarin Habib sampaikan bahwasannya ada seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang walinya Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, seorang ulama, seorang aulia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi heran, malaikat heran dengan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, seorang aulia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terlihat di Lauhil Mahfuz, malaikat yang melihat bahwasannya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini termasuk penduduk neraka. Termasuk penduduk neraka. Kaget, ya. Kaget malaikat, kaget. Akhirnya turun ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Turun ke bumi Allah Subhanahu wa taala menemui Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Menemui Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dan mengatakan, "Ya Abdul Aziz, ya Syekh, ya Imam, udahlah kamu nggak usah sholat banyak-banyak, nggak usah sedekah banyak-banyak, nggak usah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang banyak-banyak, percuma toh kamu masuk neraka juga. Toh kamu masuk neraka juga." Kan akhirnya kaget. Akhirnya kaget. Ya, akhirnya kaget. Kagetnya kenapa? Akhirnya ya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh mengatakan kepada malaikat tersebut, ya, ya, wahai malaikat, ya, urusan surga ataupun urusan neraka bukan urusanmu. Urusan surga ataupun urusan neraka bukan urusanmu. Urusan pahala ataupun urusan dosa bukan urusanmu. Kata malaikat kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Oh begitu, subhanallah. Akhirnya malaikat ya ke langitnya Allah Subhanahu wa taala lagi. Ya udah. Ke langitnya Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa hari tiba-tiba Lauhil Mahfuz berubah. Ya. Tiba-tiba Lauhil Mahfuz berubah yang asalnya menjadi penduduk nerakanya Allah rubah menjadi penduduk surga. Menjadi penduduk surga. Akhirnya malaikat tersebut turun lagi nemui Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ya, nemuin Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Setelah ditemuin, ya, setelah ketemu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh mengatakan, wahai malaikat, apalagi kalian kamu datang ke sini? Abdul Aziz, alhamdulillah, sekarang Allah merubah takdir kamu menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Abdul Aziz mengatakan, ya malaikat, ketahuilah bahwasannya urusan neraka dan urusan surga itu bukan urusan saya, bukan urusanmu juga, itu urusannya Allah. Bukan urusannya, urusan pahala, urusan dosa, bukan urusan saya juga, itu urusannya Allah. Bukan urusannya kamu juga. Allah merubah takdirnya, itu bukan urusan saya juga, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya salut malaikat tersebut dengan kesolehan, keistiqomahan, ketaatan, kebaikan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Luar biasa, ya. Saking luar biasanya istiqomahnya, taatnya, keilmuannya, ininya, tawadunya, dan luar biasa. Akhirnya dia nanya sama malaikat, kenapa? Apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala itu menuliskan saya itu termasuk menjadi penduduk neraka? Apa sebabnya? Subhanallah, ditulis sama malaikat, dijawab sama malaikat itu, iya, ketahuilah dulu, ingat waktu kamu umur 15 tahun dulu, ya, ibu kamu masuk kamar kamu
kamu padahal udah bangun. Kamu udah bangun cuma kamu pura-pura tidur. Kenapa? Karena ya feelingnya kamu mengatakan bahwasannya bakal disuruh ke pasar beli apa biasanya begitu. Kamu pura-pura tidur. Kamu pura-pura tidur itu akhirnya ya, kamu pura-pura tidur itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala murka. Akhirnya menjadi penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara pura-pura tidur semuanya, gara-gara menjadi pura-pura tidur menjadi penduduk neraka. Itu nggak disengaja, pura-pura tidur. Apalagi kita ngebantah, apalagi kita ngomelin, apalagi kita memukul orang tua kita semuanya. Na'udzubillahi min. Gara-gara itu akhirnya beliau setiap tausiah diundang sama orang, diundang sama masyarakat, diundang di kampung sebelah dan lain sebagainya. Beliau selalu mengumandangkan, beliau langsung berceramah, isinya yang berbakti sama orang tua, berbakti sama orang tua. Jadi jadilah semuanya, kita semuanya anak-anak yang berbakti, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha, yang bermanfaat buat nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin.